Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Subianto Putra, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia Prodi Manajemen. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan 3 jawaban soal ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan 3 jawaban soal nomor 4, 5, dan 6. Baik, yang pertama soal nomor 4, jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bank Indonesia dalam konteks pasar modal. Bursa Efek Jakarta atau BEJ, Bursa Efek Surabaya atau BES, dan Bank Indonesia atau BI memiliki hubungan yang saling terkait dalam pasar modal. BEJ sebagai pusat perdagangan saham utama di Indonesia yang menyediakan platform bagi perusahaan untuk mendaftarkan saham mereka dan bagi investor untuk melakukan transaksi. Sementara itu, BES atau Bursa Efek Surabaya yang beroperasi sejak tahun 1989 fokus pada perdagangan obligasi dan instrumen utang lainnya. Namun, sejak penggabungan BEJ dan BES pada 1 Desember 2027, Bursa Efek Indonesia atau BI menjadi satu-satunya bursa efek yang mengelola perdagangan berbagai instrumen keuangan di Indonesia. Pada sisi lain, Bank Indonesia sebagai bank sentral memainkan peran kunci dalam kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. Bank Indonesia mengatur suku bunga acuan dan kebijakan moneter yang mempengaruhi likuiditas dan biaya pinjaman di pasar modal. Kebijakan Bank Indonesia berdampak langsung pada pasar saham dan obligasi, mempengaruhi keputusan investasi. Sinergi antara Bank BEI dan BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita dengar OJK sebagai regulator pasar modal memastikan pasar beroperasi secara efisien dan stabil. Dengan Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter serta BEI menyediakan infrastruktur perdagangan dan OJK mengawasi pasar untuk menjaga integritas dan transparansi. Selanjutnya, jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jawabannya adalah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan yang melibatkan pendekatan multisektoral. Untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintah fokus di diversifikasi tanaman, pengembangan infrastruktur seperti irigasi, serta fasilitas penyimpanan. Program swasembada pangan seperti program padi, jagung, dan kedelai atau Pajale bertujuan mencapai swasembada dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Pengelolaan sumber daya dan daya alam dan lingkungan juga penting dengan program rehabilitasi lahan dan konservasi air untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Selain itu, peningkatan akses dan distribusi pangan melalui program bantuan sosial dan pengembangan infrastruktur logistik membantu memastikan pangan sampai ke konsumen dengan kualitas baik. Pengembangan teknologi dan inovasi termasuk penelitian dan adopsi teknologi modern serta pendidikan dan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan praktik pertanian juga menjadi kunci. Kebijakan dan regulasi seperti penetapan harga pangan yang adil dan pengawasan kualitas pangan mendukung stabilitas pasar dan keamanan pangan. Semua upaya ini bertujuan menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan akses pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat. Baik, selanjutnya untuk nomor 6, bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan.
Dan jawabannya adalah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif untuk masalah ketahanan pangan dengan cara yang signifikan. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani mengenai praktik pertanian yang baik, penggunaan teknologi modern, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan pendidikan yang memadai, petani dapat lebih memahami teknik budidaya yang efisien, cara meningkatkan hasil panen, serta bagaimana mengatasi tantangan seperti perubahan iklim dan serangan hama. Selain itu, pemberdayaan masyarakat membantu membangun kapasitas lokal dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya pangan. Program pemberdayaan dapat mencakup pelatihan kewirausahaan bagi petani untuk mengelola usaha pertanian mereka dengan lebih baik, akses ke pasar yang lebih luas, serta bantuan dan pembangunan usaha mikro dan kecil yang terkait dengan pangan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka alat serta dukungan yang diperlukan, mereka dapat lebih efektif dalam mengelola dan meningkatkan ketahanan pangan di komunitas mereka. Kedua aspek ini juga membantu memperkuat ketahanan pangan dengan menciptakan sistem pertanian yang lebih adaptif dan inovatif, mengurangi ketergantungan pada pangan impor, dan membangun ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Melalui pendidikan dan pemberdayaan, masyarakat lebih mandiri dan mampu menghadapi tantangan pangan dengan solusi yang berkelanjutan, mendukung mencapai ketahanan pangan yang lebih stabil dan jangka panjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari ketiga soal tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.